Amiruddin Dewa Al-Budizi. Kewajiban aplikasi dari persatuan Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah secara berjamaah, bersama-sama. Bahasa kitanya, bahasa Indonesianya, bersatu. Bersatulah kalian untuk melaksanakan Al-Quran dan hadis. Baik orang awam maupun orang-orang yang mereka ingin memperjuangkan agama, Allah perintahkan kepada mereka sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, dan kepadamu wahai Muhammad. Apa itu? An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Tegakkan oleh kalian agama dan jangan kalian berpecah belah. Ini perintah. Perintah kepada para nabi-nabi dan tentu saja kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa bagi kalian yang menginginkan tegaknya agama Allah, tegaknya syariat Allah, maka tegakkan oleh kalian agama dan caranya wala tatafarraqu fihi. Jangan kalian berpecah belah. Artinya apa? Artinya bersatu kalian. Dan bersatu ini adalah perintah Allah yang kalau tidak dikerjakan akan menyebabkan ibadah-ibadah kita yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ancaman dari Rasul. Wal furqatun azab. Orang-orang yang berpecah belah diazab. Al jama'atur rahmah. Orang-orang yang bersatu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di Quran jelas, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum azabun adzim. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala melarang, jangan kalian seperti, ya, ada yang menafsirkan seperti itu, termasuk orang-orang yang berpecah belah, yang ujung ayat itu wa ulaika lahum azabun adzim. Kalau kalian tetap berpecah belah setelah sampai kepada kalian penjelasan ayat-ayat tentang haramnya berpecah belah, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menerangkan, Rasul menerangkan bahwa orang yang berpecah belah akan diazab. Artinya apa? Artinya sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, seluruh amalannya tidak ada nilainya di hadapan Allah, sehingga mereka tidak dihitung, tidak ada perhitungan bagi amalan mereka, maka mereka mendapatkan azab yang pedih. Kenapa tidak dihitung? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Rum ayat 31-32, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang yang mereka bersia-sia, berkelompok-kelompok, berpecah belah di dalam agama,
Allah menghukumi mereka musyrik. Maka karena kemusyrikan itulah menyebabkan amalan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Maka orang yang berpecah belah diharamkan oleh Allah masuk surga. Nauzubillahi min dzalik. Maka mari kembali kita kepada kesatuan Islam. Dan contoh aplikasi jugla dari bersatu tidak ada lain kecuali berada di dalam kekhalifahan Islam dan tunduk kepada Khalifah Amirul Mukminin. Itulah wadah bersatu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada Khalifah Amirul Mukminin. Inilah bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Kata Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ulaika humul muflihun. Orang mukmin itu kalau diperintah tidak ada jawaban dari mereka kecuali kami dengar ya Allah dan kami tunduk patuh. Mereka lah yang beruntung. Dan iblis itu gagal ketika diperintah untuk sujud kepada makhluk. Dan banyak pengikutnya. Banyak sekali pengikutnya. Ketika diperintah sujud kepada Allah, ketika diperintah oleh Allah, taat mereka. Karena mereka meyakini bahwa itu adalah perintah Allah. Ketika mereka diperintah oleh Rasul, taat mereka. Karena mereka menganggap bahwa itu utusan Allah. Tapi ketika mereka diperintah oleh Khalifah Amirul Mukminin, diperintah oleh ulil amri minkum, mas'ulul ummah, apa kata mereka? Nanti saja. Saya masih sibuk. Ini masih ada kegiatan. Inilah itulah macam-macam. Saudara yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa iblis laknatullah alaih punya alasan menolak sujud kepada Khalifah Adam. Punya alasan. Ketika ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya. Ditanya dia, iblis, apa yang menyebabkan engkau menolak ketika aku memerintahkanmu untuk sujud kepada Khalifah Adam? Ya Allah, aku lebih baik daripada dia. Dia mengklaim diri lebih baik. Dan apa yang diklaimkan olehnya itu betul. Bahwa iblis itu sudah ribuan tahun ibadah, ribuan tahun sujud, ribuan tahun bertasbih. Sementara dia diperintah untuk sujud kepada makhluk yang baru, yang belum mengetahui apa-apa kecuali yang diajarkan kepadanya. Dia merasa dia tercipta dari bahan dasarnya api. Sementara dia merasa bahwa makhluk yang baru itu diciptakan dari bahan dasarnya adalah tanah. Itu betul. Apa yang diucapkan iblis itu betul. Alasannya betul. Tapi apa jawaban Allah? Di surah ke-7 ayat 18-nya, qala hruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Keluar kamu iblis dari surgaku. Dan barang siapa di antara mereka manusia, ya, manusia dan jin tentunya. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia dan jin untuk taat. Maka barang siapa di antara mereka manusia yang mengikuti sifatmu, mengikuti langkah-langkahmu, maka semuanya akan aku kumpulkan di neraka jahanam.
Maka alasan-alasan yang diungkapkan oleh manusia sekarang